seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Berjumpa lagi di dalam GKK Menyapa. Mari kita berdoa. Terima kasih atas hidup yang Tuhan berikan sampai saat ini. Atas kasih, pemeliharaan, dan anugerah Tuhan yang boleh berlimpah dalam kehidupan kami. Sementara kami membaca dan merenungkan firman-Mu, terangilah akal budi dan hati kami. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang akan kami renungkan. Amin. Saudara, hari ini kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Kolose 3 ayat yang ke-13. Saya memberi tema menjaga sikap hati. Firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam atau keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Saudara, konteks perikop ini adalah Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose bahwa sebagai manusia baru yang sudah mengalami penebusan Kristus, kita harus mempunyai gaya dan cara hidup yang berbeda dalam sifat duniawi manusia. Salah satu sikap yang harus berbeda dari kebiasaan dunia ini adalah sikap hati kita. Ada sebuah ilustrasi, ada seorang memiliki dua buah tas. Tas pertama bagian bawahnya berlubang dan tas kedua tidak ada lubangnya. Tertutup baik di bagian bawahnya. Orang ini menuliskan sebuah kata-kata positif maupun yang negatif yang pernah ia terima pada kertas-kertas kecil, dia tulisnya dan menyimpan dalam kedua tas tersebut. Setiap kata-kata negatif seperti umpatan, sindiran, hujatan, kemarahan, gosip, kata-kata kotor itu disimpan di dalam tas yang pertama yang berlubang. Sementara kata-kata yang indah, yang benar, penguatan, pujian, kata-kata yang menyenangkan, memotivasi, dan bermanfaat itu disimpan dalam tas yang tidak berlubang. Pada suatu saat, ia mengeluarkan isi tas yang tak berlubang dan membaca kertas-kertas kecil tersebut. Meresapi setiap kata-kata yang indah dan ia terima dengan baik. Setelah selesai, ia membuka tas yang berlubang dan tidak menemukan satupun kertas di dalamnya. Maka ia pun bersyukur dan bersuka cita karena ia tidak menemukan kata-kata negatif yang membuat dia kesal atau marah sehingga dapat merusak pikiran, jiwa, dan menimbulkan dendam di dalam hatinya. Amin. Ada sebuah penelitian mengatakan bahwa memendam atau menyimpan kata-kata dan emosi yang negatif itu dapat berkontribusi pada masalah kesehatan kita, mental kita, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, melemahkan sistem kekebalan tubuh, serta meningkatkan risiko kecemasan, bahkan bisa depresi. Stres kronis akibat emosi negatif itu dapat memicu pelepasan hormon stres yang pada akhirnya merusak bagian fungsi tubuh kita dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Maka untuk itulah seperti ilustrasi tadi, sebaiknya kita tidak menyimpan perkataan-perkataan buruk, hal-hal yang negatif dalam tas hidup kita. Tapi sebaliknya mari kita belajar bersama-sama untuk menyimpan kata-kata yang baik, hal-hal yang positif dalam hidup kita. Jangan sampai terbalik. Karena itu dengarkan nasihat firman Tuhan hari ini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap orang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, kita perbuatlah demikian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, ajarilah aku untuk menyimpan semua yang baik, yang pernah kuterima dari siapapun juga, walaupun hanya seulas senyuman. Dan mampukan aku untuk membuang semua kebencian, dendam, iri hati yang berkelebihan.
agar hatiku tetap penuh dengan sukacita. Ya Tuhan, jangan biarkan iblis mencuri damai sejahtera di dalam hatiku. Kiranya darah-Mu yang kudus menjadi benteng pertahanan dari segala hal yang tidak baik yang kujumpai tiap-tiap hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan menyertai kita sekalian.